pagi semuanya, mari kita siapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita berlutut di hadapan Tuhan, kita merendahkan diri. Haleluya Yesus, kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan, buat anugerah Tuhan yang melimpah bagi kami.
saudara, dan kita semua bangkit. Jangan lelah bekerja di atas Tuhan. meratakan setiap permainan yang bergelombang, mengikuti semua kata yang berubah, agar setiap jalan merata, agar semua rencana Tuhan baik. Amin. Kerja buat Tuhan sudah manis. Thank you.
Terima kasih Bapa dalam surga, pada pagi hari yang indah ini
kembali oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh dihimpunkan di rumah Tuhan, bersama-sama bersehati memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami yakin pujian penyembahan dan doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu menjadi satu persembahan yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami bersama-sama akan mendengar dan menerima firman Allah. Mari Tuhan Roh Kudus, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan, kehendak dan rencana-Mu yang indah dalam setiap pribadi kami. Pakai dan urapi hamba-Mu yang sebentar jadi saluran berkat firman Allah, biar apa yang disampaikan bukan menurut kekuatan manusia, tetapi benar-benar dari Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengar dan menerimanya. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala kekurangan, kelemahan, kesalahan dan dosa kami. Baharui tubuh, jiwa, roh kami dan kuasa darah-Mu yang kudus. Bagi kami semua yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing dilayakkan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, berusaha mengganggu, menghalangi, mengacaukan jalan pemberitaan firman-Mu, mencuri benih-benih firman-Mu dari kehidupan kami, mesatukan hati bertindak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau keluar, darah Tuhan Yesus Kristus sudah menghancurkan kerjaan kuasa kegelapan. Untuk bungkus selimuti ruangan ini, hati dan pikiran kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus, supaya dengan penuh kebebasan dan sukacita kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami segera menyambutnya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengajak menyanyikan satu pujian lagi. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku.
pertama di dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama satu ayat ini. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Saya akan ulang membaca, Bapak Ibu Saudara perhatikan dalam kitabnya masing-masing. Injil Yohanes 1 ayat 29, demikian bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Sebagai tema pemberitaan firman Tuhan, saya mengambil dari bagian ayat yang ini yang terakhir, ya, yaitu anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di dalam terjemahan bahasa Inggris, ayat ini dikatakan, "Behold the Lamb of God, which take away the sin of the world." Ya, artinya kurang lebih seperti ini. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi saudara, ya, kata menghapus, ya, itu dari bahasa Grekanya ahiru. Pertama memang artinya adalah take away. Take away itu artinya sebelum mengangkat. Kemudian to carry artinya mengangkut, memikul. Kemudian expiate artinya menebus. Dan baru ada kata yang keempat, remove. Itu yang ada pengertiannya menghapus. Tapi sesungguhnya saudara-saudara, pengertian yang paling utama itu adalah memikul. Lihatlah anak domba Allah yang memikul, mengangkut, ya, dosa dunia. Bapak Ibu saudara-saudara, ya, kenapa? Ya, timbul satu pertanyaan dalam diri saya. Kenapa Yohanes berkata di sini, "Lihatlah anak domba Allah." Pada saat Yesus sebagai anak manusia waktu itu datang kepadanya di tepi sungai Yordan, pertama kali bertemu. Ya. Saudara-saudara, kenapa tidak berkata, "Lihatlah domba Allah yang menghapus dosa dunia"? Kok disebut anak domba? Memang saudara-saudara dari bahasa Inggrisnya disebut lamb. Lamb itu anak domba. Kalau domba itu sheep. Ya. Jadi ini benar, tepat terjemahan anak domba ini. Ya. Coba kita akan lihat di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 3. Keluaran pasal 12 ayat 3. Saya bacakan, sudah dapat. "Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga." Ayat 12 dan 13. Coba kita lihat.
Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu, jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, istilah anak domba ini berasal daripada peristiwa Paskah, kalau bahasa Ibrani Pesah, ya, yang artinya maut atau kematian itu lewat lalu. Ya. Di mana pada waktu itu, saudara-saudara, Tuhan akan menurunkan tulah hukuman yang terakhir kepada orang Mesir karena menahan bangsa Israel keluar dari Mesir sesuai dengan perintah Tuhan. Tulah yang terakhir ada kematian anak sulung, dari hewan sampai manusia, dari rakyat jelata sampai Firaun, kecuali mereka yang rumahnya itu ada tanda darah, jenang dan kedua ambang pintu, percikan darah. Lalu ini ditarik garis akan membentuk salib. Ya. Darah itu dari mana? Darah itu, ya, saudara baca dalam Keluaran pasal 12 itu adalah darah anak domba yang berumur 1 tahun. Jadi dombanya itu masih muda, makanya disebut anak domba. Gak boleh yang lebih dari 1 tahun umurnya. Saudara-saudara, ya, dan benar pada waktu itu, ya, malaikat maut melewati tanah Mesir dan anak sulung dari binatang sampai manusia semua mati setelah mendadak. Terjadi satu ratapan rawan yang besar di antara orang-orang Mesir pada waktu itu, pada malam. Tetapi yang ada tanda darah dilewati, makanya orang-orang Israel berpesah, maut kematian itu lewat. Jadi saudara-saudara, Yesus disebut sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia atau yang memikul dosa yang manusia. Itu adalah ada kaitan dengan Paskah yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir, di mana saudara-saudara, ya, lewat percikan darah anak domba itu mereka selamat. Untuk saudara dan saya, ya, artinya kematian Yesus Kristus, anak domba Allah di atas kayu salib, melepaskan saudara, membebaskan kita dari kematian yang kekal. Karena apa? Karena sudah ditanggung hukuman itu, dipikul, diangkat, diangkut, ditebus, dan kemudian dihapus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam poin pertama. Kita baca di dalam Yohanes 10 ayat 3 dan 4. Kenapa saudara yang dipilih binatang domba? Yohanes 10 ayat 3 dan 4.
Saya bacakan, sudah dapat. Yohanes 10 ayat 3 dan 4, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk Dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan Dia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. 4. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti Dia karena mereka mengenal suaranya. Satu ayat lagi, ya, ayat yang ke-27. Coba ditanya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Pertanyaan, kenapa binatang domba yang dipilih untuk Paskah, ya, bangsa Israel pada waktu itu? Kenapa Yesus disebut sebagai anak domba Allah? Kalau dipikir saudara-saudara, ya, kalau pakai sapi atau lembu kan lebih bagus, ya, lebih keren dibanding domba. Sapi binatang yang lebih besar, lebih gagah, ya, dagingnya lebih banyak, darahnya juga lebih banyak. Tetapi kenapa yang dipilih domba? Domba itu adalah sejenis hewan yang jinak dan penurut. Saudara-saudara, ya, saya pernah melihat langsung domba itu waktu saya di Kaliurang, Jogja. Di sana dinas peternakan, dan salah satu jemaat adalah, ya, kepala peternakan di sana. Saya sering ke rumahnya, kemudian di situ ada binatang-binatang, ya, termasuk ada domba. Domba ini sangat jinak, saudara-saudara. Kalau kita datangi, dia tidak lari, ya, dia malah melihat kita. Kita pegang ini, dia tidak berontak. Dia apa-apa tidak berontak. Nah, satu saat saya ke tempatnya bapak ini, saya lupa namanya, ya. Kemudian bapak ini sedang, ya, mengadakan pengguntingan bulu domba. Ya, tentu ada pembantunya. Satu-satu sudah digundul, ya. Tidak ada satu pun yang berontak. Digunting, sudah apa? Gunting besar gitu, ya, secara manual, ya. Luar biasa binatang, penurut, jinak. Saudara, itulah sebabnya Tuhan memilih domba, ya, sebagai gambaran daripada pribadi Yesus Kristus sebagai anak manusia, sangat penurut, punya dedikasi yang sangat tinggi terhadap tugas yang dibebankan di atas pundaknya. Dan saudara-saudara, domba ini selain dipakai sebagai gambaran pribadi daripada Yesus Kristus, sekaligus di dalam Yohanes pasal 10 kita tadi membaca ayat 34 dan 27 adalah sebagai satu gambaran kehidupan orang-orang percaya, saudara dan saya. Dalam ayat ini, domba-domba itu adalah kita. Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Karena di dalam, ya, ayat 11 kalau tidak salah itu, ya, dikatakan akulah gembala yang baik.
Gembala yang baik memberikan nyawanya dari domba-domba. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya, saudara dan saya sebagai domba-domba pemeliharaan Tuhan harus memiliki ciri seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anak manusia. Yaitu apa? Jinak dan penurut. Saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya, hidupnya tidak boleh liar, harus jinak, tahu batasan-batasan, tahu etika, tahu tata tertib aturan. Saudara-saudara, tahu kebenaran firman Tuhan yang menuntun kehidupannya. Nggak boleh liar. Kalau liar, berarti kita bukan domba-dombanya Tuhan. Dan penurut, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh gembalanya itu diikuti. Tadi kan mendengar suara, mengikuti pimpinan daripada gembala. Ya, karena kekuatan daripada domba itu adalah gembalanya. Domba tidak punya, ya, kekuatan untuk mempertahankan dirinya dari serangan-serangan predator. Gak punya kuatan. Domba satu-satunya gembalanya. Gembalanya inilah yang melindungi dia. Gembalanya inilah yang memproteksi, ya, dengan segala macam cara dari gangguan-gangguan musuh predator. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari-hari ini kita harus benar-benar menjadi domba-domba pemeliharaan Tuhan. Jangan ada di antara kita yang walaupun sudah mengklaim dirinya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi ternyata tidak termasuk di dalam domba-domba pemeliharaan Tuhan. Masih liar hidupnya, ya, tidak mau dibatasi dengan kebenaran firman Tuhan sebagai hukum Allah, tidak mau menurut pimpinan daripada Tuhan. Saudara-saudara, suka berontak, mengikuti jalannya sendiri, kemauannya sendiri, sangat riskan, sangat berbahaya. Saudara, Menko Polhukam Bapak Profesor Mahfud MD, itu orang Pamekasan, orang Madura. Saudara, dia berkata 99,9%, ya, jadi sisa 0,1% saja peluangnya Indonesia akan masuk ke jurang resesi. Tinggal 1 bulan ini pertama, ya, saudara-saudara. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan, ya, kita berusaha supaya pertumbuhan ekonomi kita minusnya itu tidak terlalu besar, tidak melebihi kuartal yang kedua 5,3%. Kalau bisa di bawah itu, berarti dia juga sudah tahu masih minus. Cuman minusnya kalau bisa tidak terlalu besar, ya. Saudara, memang ada banyak negara yang maju sekalipun itu mengalami minus 2 digit. Ya. Kita masih di 1 digit, ya. Saudara-saudara,
Ini merupakan satu warning, peringatan bahwa kita akan masuk dalam satu situasi kondisi ekonomi yang sulit. Maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan harus benar-benar meyakinkan kepada dirinya masing-masing bahwa saya adalah domba-domba pemeliharaan Tuhan. Kalau saudara termasuk dalam kelompok domba-domba pemeliharaan Tuhan, maka apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan membuat saudara takut dan gentar. Karena ada gembala yang baik yang memperdulikan kehidupan saudara dan saya. Dan Mazmur pasal 23 dikatakan gembala yang baik itu menuntun domba-dombanya kepada rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Apa itu maksudnya? Saudara akan dituntut kepada satu kehidupan yang diberkati sekalipun di tengah-tengah resesi dunia. Saya mendengar kesaksian berapa hari, 2-3 hari yang lalu, saya panggil juga istri saya untuk mendengar saksi. Seorang hamba Tuhan yang menyampaikan di Bali, dia saksikan ini jemaatnya. Biar saya bagikan kepada saudara supaya saudara kuat. Bali sangat merasakan dampak yang sangat luar biasa dengan adanya pandemi. Karena di sana itu ekonominya sangat bergantung kepada turis. Jadi sudah tidak ada turis lagi dari mancanegara. Lokal juga walaupun sudah dibuka, tetapi masih sedikit orang yang berani ke sana. Banyak yang masih takut. Sehingga jemaatnya itu banyak yang kehilangan pekerjaan. Hamba Tuhan ini selalu memberikan satu kekuatan. Jangan takut. Kita adalah domba-domba pemeliharaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saksikan saudara, seorang jemaat aktivis lah, yang kerjanya itu fotografer. Kehilangan income, kehilangan pendapatan, boleh dibilang 100%, nggak dapat istilahnya berkat sama sekali dari pekerjaan. Nggak ada turis, siapa yang mau difoto? Nggak ada orang saudara-saudara nikahan, hajatan, saudara, tetapi dia berdoa dan Tuhan buka jalan. Kemudian Tuhan menyuruh dia untuk membuat lukisan. Sebetulnya dia bukan pelukis, cuma rupanya ada jiwa seni di dalam diri orang ini, Maka dia kemudian membeli kanvas kecil buat lukisan. Enggak terlalu besar, dia buat 3 lukisan. Kemudian saudara, dia lelang 3 lukisannya, dijual. Tapi dia berjanji hasilnya berapapun akan saya sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Nah ini loh saudara-saudara, dia kan susah sebetulnya secara ekonomi, nggak ada income, tapi dia awali dengan dia mau sumbangkan, menabur. Akhirnya memang ada orang yang tuli, saudara. Jangan lupa juga nilai nominalnya kemudian disumbangkan untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Kemudian dia belilah kanvas yang lebih besar, dia melukislah. Saudara heran, banyak orang yang tertarik dengan lukisannya dan membeli.
Sekarang ini orang pada pesan. Tuh, situasi ekonomi susah, saudara. Ya kan? Kalau nggak digerakkan Tuhan, orang nggak akan memesan, saudara. Buat apa lukisan? Ya. Sekarang lukisannya itu paling murah 7,5 juta satu. Orang ya pada ya berbondong-bondong untuk memesan lukisan, baik lukisan ya pemandangan alam maupun potret diri. Ya. Satu lagi saudara-saudara, ya pekerja hotelnya ya nggak tutup sih tapi sepi sekali. Ya dia termasuk yang di PHK, dirumahkan. Dia berdoa Tuhan menggerakkan dia untuk membuat somai. Ya. Dia sebelumnya juga nggak pernah, ya udah dia tanya-tanya cari resep, ya dia buat saudara somai. Dibagi-bagikan ke kawan-kawannya, disuruh nyoba. Enak nggak? Ya. Kawannya seperti wah enak kamu bikin menu dia. Akhirnya dia jual, sudah laris manis. Saudara, bagi Tuhan itu nggak ada yang sulit. Percaya, ya. Yakinkan kepada dirimu. Saya setiap hari saya yakinkan diri saya. Saya katakan Tuhan, Engkau adalah Rajaku, Engkau adalah Gembalaku, Engkau berdaulat atas hidupku. Ya. Engkau akan memenuhi segala keperluanku. Saya sebut ayat firman Tuhan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi semua keperluanku menurut kaya kemuliaan dalam Yesus Kristus. Ya. Matius 6, cari yang dahulu kerajaan dan benarnya maka semua itu akan tambahkan. Saya sebut terus. Ya. Termasuk dalam Mazmur 23. Saya yakinkan diri saya. Dan saya yang benar-benar merasakan bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas kehidupan. Bukan hanya materi. Kita membutuhkan perlindungan, pemeliharaan, penyertaan, ya, pimpinan Tuhan, saudara-saudara. Seluruh aspek hidup kita harus berada dalam proteksi daripada Tuhan. Domba, saudara-saudara, adalah binatang yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pertama, dagingnya bisa dimasak, kulitnya bisa dipakai, ya, untuk tas, untuk sepatu, ya. Kemudian bulunya untuk wool, ya. Terakhir susunya bisa juga diminum, menyehatkan. Artinya saudara-saudara, ya, Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, kehidupannya seluruhnya itu berguna, bermanfaat. Saudara dan saya sebagai domba-domba pemeliharaan Tuhan, hidup saudara juga harus seperti Yesus Kristus, menjadi berkat. Ya. Perkataan, perbuatan kita, pemikiran kita, semuanya harus menjadi berkat. Itulah domba. Tidak merugikan binatang lain. Inilah domba, saudara-saudara. Kalau kehidupan kita seperti domba, ya, maka saudara-saudara, gembala yang baik itu akan bertanggung jawab atas hidup kita. Satu ayat lagi, saudara, dalam 2 Samuel 12 ayat 3. 2 Samuel 12 ayat 3.
Coba kita lihat ayat ini. Ini adalah ya termasuk karakter domba. 2 Samuel 12 ayat 3. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di bangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Domba adalah binatang yang sangat peka dengan kasih sayang. Ayat itu seperti anaknya sendiri, saudara-saudara. Ya, memang benar. Waktu saya pegang, saya lurus-lurus, ya, kepalanya. Dia terus melihat saya, saudara. Ya, matanya tidak galak, ya kemudian terus enggak. Yang dia senang dia lurus-lurus. Itulah domba. Saudara, Yesus panjang kehidupan sebagai anak manusia, dia peka dengan kehidupan orang-orang yang menderita, yang sakit, yang susah, ya, yang teraniaya, yang tertindas, dan segala macam permasalahan hidup. Peka. Saudara dan saya sebagai domba-domba pemeliharaan Tuhan, saudara harus memiliki karakter sifat daripada Yesus yang peka. Baik itu ya kita peka terhadap kasih sayang daripada Tuhan dalam hidup kita, sehingga seperti tadi pujian yang kita merasa bahwa Tuhan itu begitu baik, mengasihi kita sampai mati di atas kayu. Maka apa yang kita bisa perbuat untuk memuliakan terhadap kasih sayang Tuhan? Juga kita peka terhadap penderitaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara, itulah domba. Domba dia bersedia untuk dijadikan persembahan di atas mezbah. Dia tidak memberontak, ya, dia tidak protes, tapi dia menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib. Saudara dan saya sebagai domba-domba pemeliharaan Allah, saudara-saudara harus bersedia menaruh hidup saudara di atas mezbah untuk membawa bau harum bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Artinya hidup saudara mau dipakai oleh Tuhan, sekalipun itu mungkin adalah satu ya penderitaan, adalah satu ya pengorbanan. Domba harus bersedia ya, dipersembahkan di atas mezbah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, kita akan baca dalam Imamat 4 ayat 32. Sedikit cepat saudara. Imamat 4 ayat yang ke-32. Dapat saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Poin yang kedua, saudara-saudara, adalah domba itu harus tidak bercela kalau mau dipersembahkan di atas mezbah sebagai korban penebus dosa. Yesus sebagai anak domba Allah tidak ada cacat celah, sehingga dia memenuhi standar daripada Allah Bapa untuk menjadi korban penebus dosa umat manusia. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Kalau saudara ingin hidup saudara juga menjadi satu persembahan yang berbau harum,
menyenangkan hati Tuhan, saudara mau ditaruh di atas mezbah, dipakai oleh Tuhan, hidup saudara harus saudara usahakan untuk tidak bercela. Pikiran, perkataan, perbuatan harus dijaga. Kita minta kekuatan Roh Kudus untuk menolong kita menjalani hidup sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sudah dapat saya bacakan 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yesus Kristus sebagai anak domba Allah mempersembahkan dirinya sebagai korban, tidak ada cacat celah. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk menjalani kehidupan tidak bercacat celah seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Tetapi kita ada penolong, ada Parakletos, ada Roh Kudus yang siap untuk membackup kehidupan saudara. Begitu kita ada sesuatu, kita cepat menyadari dan kita cepat menyelesaikan. Makanya setiap kita berdoa, kita minta darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa, sehingga hidup kita ini selalu benar di pemandangan daripada Tuhan. Kita masuk dalam poin yang terakhir, saudara. Dengan waktu kita akan baca dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat yang keempat. Kalau Yesus Kristus itu sebagai anak domba Allah, dia adalah pribadi yang sangat menurut dan tidak bercacat celah. Poin yang kedua. Maka poin yang ketiga, Yesaya 53 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Terus, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. 7. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Poin yang ketiga, Yesus sebagai anak domba Allah yang tidak bercela itu bersedia mati menggantikan saudara dan saya. Dia sendiri tidak ada dosa sedikit pun, tidak ada cacat celah, tetapi dia mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Dosa-dosa kita ditanggung di atas kayu salib. Dia angkut, dipikul, saudara-saudara, ditebus, dan akhirnya dihapus, sehingga saudara dan saya
menjadi benar di hadapan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Nah, itulah sebabnya setelah kita dibenarkan oleh Allah melalui darah Tuhan Yesus Kristus, maka hidup kita ini harus benar. Tidak boleh kemudian kita main-main lagi dengan dosa, saudara-saudara. Karena darah Yesus itu begitu mahal, tidak ternilai harganya. Kalau kita masih main-main di dalam dosa, itu sama dengan kita menginjak-injak darah anak domba. Satu ayat lagi di dalam Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-6. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Nah, ini anak domba Allah, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah 7 roh Allah yang di seluruh bumi. Terus, lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas takhta itu. Terus, ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cari emas penuh dengan penyanyi, itulah doa orang-orang kudus. Terus, dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Sampai di sini. Ya. Perhatikan ini, ya, di dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang melihat anak domba Allah itu sudah disembelih. Ya. Darahnya, ya, sebagai harga untuk membeli tiap suku, bangsa, kaum, saudara dan saya, dibeli dengan darah, ditebus, diselamatkan. Dan saudara-saudara, di dalam pasal ini, ya, tidak ada satupun yang mampu membuka sebuah kitab yang termeterai. Saudara, akhirnya anak domba yang seperti sudah disembelih itulah yang sanggup membuka kitab yang termeterai. Kitab apa itu? Coba kita baca dalam Wahyu 13 ayat 8, ya. Yang terakhir ini, saudara. Wahyu 13 ayat 8. Ya, saya ingin supaya saudara jelas, ya. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kitab yang termeterai adalah kitab kehidupan, buku hayat kalau di dalam terjemahan lain. Tidak ada satupun yang mampu membukanya. Hanya anak domba Allah yang sudah disembelih. Apa arti? Saudara, tidak ada satupun nama, tidak ada satupun oknum, tidak ada satupun manusia, ya, yang bisa, bahkan malaikat pun yang bisa membuka kitab kehidupan yang di dalamnya akan tercantum nama-nama, ya, yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Tidak ada satupun, hanya anak domba Allah yang sudah disembelih, yaitu pribadi Yesus Kristus. Saudara harus bangga memiliki Yesus Kristus. Saudara harus bersyukur karena saudara sudah
dipanggil menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dialah satu-satunya nama, satu-satunya pribadi yang diberi mandat kuasa oleh Allah Bapa untuk membuka kitab kehidupan itu. Artinya saudara-saudara, di dalam Yesus Kristuslah ada jaminan keselamatan bagi saudara dan saya. Tidak ada yang lain. Katakan itu terus dalam hidup saudara. Katakan kepada diri saudara, ya. Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan, jaminan kemenangan, jaminan kekuatan, jaminan kesehatan tubuh jiwa roh, jaminan untuk pemeliharaan seluruh kebutuhan hidup. Karena hanya Dia, saudara-saudara, yang memiliki kuasa. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18, ya, itu dikatakan segala kuasa sudah diberikan kepadaku satu kebangkitan di surga, di bumi sudah diberikan kepadaku, sudah ada dalam tanganku, kata Tuhan Yesus. Kalau saudara sudah menjadi domba-domba pemeliharaan dari anak domba yang sudah tersembelih ini, maka itu berarti jaminan keselamatan itu sudah ada di dalam diri saudara. Jaminan kemenangan, kekuatan, kesehatan, kelimpahan berkat itu adalah bahagia milik saudara dan saya. Sehingga saudara tidak perlu gentar, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah menghadapi kehidupan ini. Yang penting saudara-saudara, posisikan dirimu terus sebagai domba-domba pemeliharaan daripada Tuhan. Jadikan hidup saudara menjadi biji mata daripada Tuhan. Dalam Ulangan, ya, pasal 32 ayat 10 dikatakan, kau adalah biji mata. Saudara, biji mata ini adalah satu, ya, organ tubuh kita yang sangat terlindung. Ya. Ada tulang, ya, kening. Ada saudara-saudara, ya, alis. Alis ini gunanya untuk melindungi supaya kalau ada air kotoran tidak masuk dalam. Ada kelopak mata, ada bulu mata, ada air mata. Air mata itu juga untuk membersihkan saudara-saudara, ya, mata kita. Bagaimana Tuhan memproteksi kehidupan kita seperti biji mata, saudara-saudara, akan saudara alami kalau saudara menempatkan diri saudara sebagai anak domba pemeliharaan daripada Tuhan. Saudara harus merasa seperti domba, ya, bergantung kepada Gembala Yesus Kristus. Terus menjalin hubungan, terus mendengar suaranya, terus menuruti pimpinannya, saudara-saudara, kemana saudara dibawa, ya, ikuti terus, maka saudara akan melihat padang rumput yang hijau, sumber mata air yang jernih, ya. Saudara akan dibawa kepada satu kehidupan yang berkelimpahan
sukacita dan damai sejahtera di dalam diri. Dalam Yohanes pasal 10 ya, ayat 10 dan pencuri datang itu untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu maksudnya setan, iblis. Tapi aku datang, kata Tuhan Yesus, untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tubuh jiwa roh saudara akan merasakan kelimpahan berkat, kelimpahan sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan. Ya. Manakala saudara terus ya, melihat Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang sudah mati di atas kayu salib menggantikan hukuman yang seharusnya saudara dan saya pikul. Dan dia mencurahkan kasih karunia dan berkat-berkatnya kepada orang-orang yang percaya, kepada orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kepada orang-orang yang mau menjadi domba-domba penggembalaannya. Mari pada pagi hari ini saudara-saudara, kita pastikan, kita yakinkan kepada diri kita masing-masing bahwa kita adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada janji-janji daripada Tuhan, yang mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, yang menaruh iman ya, dan pengharapan kita kepada Tuhan seperti domba. Dia hanya mengandalkan gembalanya, ya. Dia hanya ya, menaruh hidupnya di bawah pimpinan perlindungan daripada gembalanya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian tadi. Sejauh timur dari barat, kau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Kau ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku.
saudara dan saya merasa bahwa hidupmu belum sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saudara merasa ada sesuatu yang harus dibereskan. Bereskan itu di hadapan Tuhan. Selesaikan sebelum saudara mengambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan mengatakan kalau kita mengaku dosa kita, maka darah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah itu akan menyucikan kita, sehingga saudara dan saya boleh dilayakkan untuk menghadap takhta anugerahnya yang kudus, bersekutu dengan tubuh dan darahnya, dan kelimpahan kasih karunia dan berkat-berkatnya itu akan turun atas hidup saudara dan saya. Kita naikkan pujian ini beberapa kali dan yang lain berjauh kudus maju depan. Semua jemaat berduduk di tempat masing-masing, menyelesaikan semua masalah, semua ganjalan yang ada dalam hati saudara di hadapan Tuhan. Jauh dari barat, Engkau membuat bersamaku. Jangan diingat lagi pelanggaranku. Amin. Bapa dalam surga, kami menghadap takhta anugerah-Mu yang kudus, menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala kekurangan, kesalahan dan dosa kami Tuhan. Baharui tubuh jiwa roh kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Supaya kami semua yang hadir maupun yang ada di rumah masing-masing dilayakkan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Basuh kami Tuhan, sucikan kami, baharui kami
Layakkan kami Tuhan untuk menerima kelimpahan kasih karunia dan berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih Bapa. Hamba menyerahkan roti dan anggur ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang memberkatinya, supaya benar-benar menjadi bagian daripada tubuh dan darah-Mu. Sebentar kami makan, kami minum, kami dipersekutukan olehnya, dan kami dilimpahi dengan kasih karunia dan berkat di dalamnya. Di dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Tuhan dosaku
semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan makan tubuh Tuhan dengan iman, dan kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghargaan akan korban Kristus bagi saudara dan saya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan sama-sama dengan iman. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Tuhan Yesus Kristus lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan akan korban Kristus bagi saudara dan saya. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sesudah itu kita akan minum sama-sama dengan iman. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum sama-sama dengan iman. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Kami dengar dan terima bersama tubuh dan darah yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami yakin kuasa sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Kami boleh diyakinkan bahwa kami sudah menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami sudah menjadi anak-anak ketebusan-Mu, biji-biji mata-Mu. Kami sudah menjadi domba-domba pemeliharaan-Mu. Tidak takut, tidak gentar apapun yang akan terjadi, situasi apapun yang akan kami alami. Kami tahu Engkau ada di dalam kami, kami di dalam Engkau. Kami adalah domba-domba pemeliharaan-Mu. Kau adalah gembalaku yang baik, menuntun kami kepada rumput yang hijau, pada air yang tenang dan jernih. Kami akan menikmati hidup yang berkelimpahan kasih karunia dan berkat-berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita akhir ibadah kita dengan pujian syukur kepada tunaikan sudah banyak puji menyembah, menaikkan doa dan dengar firman Tuhan, telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Kami yakin Tuhan Roh Kudus sudah bekerja dalam setiap pribadi kami. Berkati semua saudara sudah hadir berbagian dalam ibadah pada pagi hari maupun yang ada di rumah masing-masing dengan berkat yang berkelimpahan, baik itu berkat jasmani terlebih berkat-berkat rohani. Berkati juga rumah tangga keluarga mereka, berikan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan. Berkati usaha mata pencarian apapun yang mereka kerjakan, keluar masuk dimanapun saudara-saudara kami ini berada, senantiasa dalam pimpinan, lindungan, dan berkat Tuhan. Dan mereka dapat bertambah-tambah, bertumbuh dalam kehidupan rohaninya, menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bentar mereka kembali pulang ke rumah masing-masing, Tuhan pimpin sertai, lindungi dalam perjalanan, jauhkan dari segala mara bahaya, gangguan, kuasa, kegelapan, dan orang-orang jahat. Tutup bungkus, selimuti dengan kuat kuasa-Mu, supaya mereka semua boleh tiba dengan selamat, bertemu dengan keluarga mereka masing-masing dalam keadaan damai dan sejahtera. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami peralaskan semua doa kami ini. Dan sekarang saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terimalah berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita dalam persekutuan kita dengan Tuhan Roh Kudus ada beserta kita sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Selamat siang, Tuhan berkati.